In moments like these, I sing out a song. I sing out the love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Jumat Agung bagi kita adalah ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus merupakan wujud nyata betapa besarnya kasih Allah kepada dunia. Kasih yang berkorban bagi sesama. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus yang memberi tubuh dan darahnya supaya dunia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dengannya, serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita pujikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyembah Dia selama hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ibadah Jumat Agung pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi apa, bagi Anak serta Roh Kudus dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan kita memberikan kasih-Nya, memberikan hidupnya, menunjukkan karyanya yang besar bagi dunia. Kita mau menghargai dan mensyukuri pengorbanannya. Satu pujian akan kita naikkan bersama-sama. Kasih yang terindah dan hati yang mulia. Sungguh karya Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Yesus yang kita kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Salib yang mulia, Kristus yang berkorban bagi kita. Satu pujian dari PPR 1 nomor 37 akan kita nyanyikan bersama-sama. Salib lama.
ku beroleh mahkota. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita menyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Kita mau tinggalkan cara hidup lama kita. Kita mau jadi seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku.
Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, pandanglah salib Kristus. Terpujilah Allah yang mengasihi kami. Terpujilah Allah yang menyelamatkan dunia. Terpujilah Allah yang memelihara kami. Pandanglah salib Kristus, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari salibnya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Karena salibnya, kita boleh hidup. Karena salibnya, kita dimenangkan. Satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku, yang memberikan hidup yang baru dan menyucikan hati kita. Memaknai salib itu sebagai bentuk cinta kasih Tuhan pada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mau bersama-sama berdiri. Kita mau pujikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
melakukan mujizat-Mu. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Hanya karena salib-Mu ya Tuhan, kami hidup. Hanya karena salib-Mu ya Tuhan, kami beroleh kemenangan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji-muji nama-Mu, kiranya pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, pujian keagungan karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami semuanya, sehingga kami boleh diberkati oleh sabda-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah oleh karena kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama mengenang pengorbanan Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Sabda Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita bersama-sama yang pada pagi hari ini membaca firman Tuhan. Lebih daripada itu, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tema khotbah Jumat Agung pagi hari ini, yakni demikian besar kasih-Mu. Demikian besar kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa membawa dampak kekacauan dan kehancuran. Dosa mengakibatkan kematian. Manusia tidak berdaya melawan kekuatan dosa. Kita bersama diingatkan peristiwa di dalam Bilangan pasal yang ke-21. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab ini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah untuk Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka tiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular, ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya karena anugerah-Nya dan kasih-Nya, manusia dapat diselamatkan. Anugerah dan kasih Allah memiliki kekuatan yang ajaib, menyelamatkan, menyembuhkan, mengubahkan, serta menghidupkan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 tidak dapat dilepaskan dari ayat 1 sampai ayat 13.
dari ayat 1 sampai ayat 13 mengisahkan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Percakapan tentang kelahiran kembali. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Kelahiran kembali yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah hanya bisa dimasuki oleh orang yang dilahirkan kembali, yang dikuasai oleh kuasa kehidupan Kristus. Ini semua menunjukkan begitu besarnya kasih Allah kepada dunia, yang mengendaki semua orang tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kehidupan melalui kematian Sang Putra Tunggalnya. Kehidupan yang menyelamatkan, menyucikan, mengalir melalui salib Kristus. Kesembuhan mengalir melalui luka-luka Kristus. Kematian Sang Putra diikuti kebangkitannya dan kenaikannya ke surga yang mematahkan segala penuh kuasa dosa. Salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang sedemikian besar kepada kita manusia berdosa. Kristus terluka untuk menyembuhkan kita. Kristus mati untuk menghidupkan kita. Racun dosa membuat kita binasa. Namun Kristus memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu cerita, ada seorang musafir, dia membawa beban yang berat, terus dia pikul beban itu. Dia berjalan, terus berjalan. Tak henti-hentinya dia berjalan memikul beban itu. Dan suatu ketika musafir ini melihat salib Kristus. Musafir ini ketika melihat salib Kristus, bebannya diangkatnya. Musafir yang awalnya dia berjalan tertunduk, tidak berdaya, tapi ketika memandang salib Kristus, beban itu diangkatnya. Musafir ini
merasa bersukacita. Yang dulu badannya bungkuk oleh karena bebannya, sekarang bisa menatap, bahkan dia bisa berjalan. Bahkan juga dia dapat berlari. Itulah kehidupan kita ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah melalui Yesus Kristus. Judul lagu tersebut yaitu Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita bersama-sama memujikan pujian ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, cintanya akan dunia ini, sehingga dia rela memberikan hidupnya, disalibkan untuk menebus dosa kita. Mari kita bersama-sama pagi hari ini menyiapkan hati kita bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, kita boleh diselamatkan. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Anugerah Allah yang demikian besar, marilah kita tanggapi dengan hidup berkenan kepadanya. Hidup diwarnai dengan syukur setiap hari di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum sirna. Percayailah dia dengan sungguh. Tuhan pasti akan menolong kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang menanggalkan jubah kemuliaan-Mu. Engkau yang rela lahir di tempat yang hina. Ketika Engkau Tuhan melayani banyak orang yang Engkau tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau rela disalibkan untuk kami manusia berdosa. Terima kasih ya Bapa.
untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni ya Tuhan, seringkali kami tidak taat kepadamu. Seringkali kami masih hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus terus berbicara melalui sabda-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis, dipersilahkan segera mengikuti katekisasi dan setelah dibaptis baru ikut mengambil perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja yang lain, di mana pada kesempatan hari ini saudara-saudari berbakti bersama kami. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 29. Mari kita akan bersaat teduh bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin.
serahkan hidupku, tumpahkan darahku, agar kau tertebus dan hidup sama terus. Ku beri hidupku karenamu, apa yang kau serahkan. Ku beri hidupku karenamu, apa yang kau serahkan. Ku tinggalkan surga untuk dunia fana. Ku tinggalkan Bapa bagi kau yang hina. Semua ku tinggal karenamu, apa yang kau tinggalkan. Semua ku tinggal karenamu, apa yang kau tinggalkan. Aku menderita sengsara yang dahsyat, disebabkan dosa hidupmu yang jahat. Semuanya ku tahankan, apa yang kau tahankan. Semuanya ku tahankan, apa yang kau tahankan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam
ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat semuanya, kita angkat roti yang ada di tangan kita, seraya kita mengenang pengorbanan Tuhan. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Selamat makan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat anggur, seraya kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi. Melalui pesta rohani yang indah ini, kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama, juga sakramen perjamuan kudus yang kita terima. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja maupun melalui kotak persembahan yang ada di gereja maupun dengan scan kode QRIS. Kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Di hari Jumat Agung ini, kami boleh bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan. Anugerah yang tidak terbatas yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Di hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan persembahan kami ini, supaya boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu pujian, oleh kuasa darah-Mu, Kau yang telah tebus dosaku. Kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, sebuah persembahan kita. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara-saudara, kiranya di saat kita diam, karya Allah lah yang tampak. Kiranya di saat kita berkarya, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita meneguhkan kita. Kiranya kehidupan kami mewartakan,
Kristus yang mati di atas salib. Kiranya kematian kami memberitakan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa sekarang dan selamanya. Amin. Telah tiba saatnya kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk melayani Dia dan melayani sesama kita. Satu pujian akan bersama-sama kita naikkan untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Biar kita tidak sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita boleh terus belajar untuk jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berdasarkan komitmen kemuritan, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Hari ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Tidak ada yang melebihi besarnya kasih Tuhan kepada kita semuanya. Kiranya kita juga bukan hanya mengerti, tetapi menerima, bahkan membagikan kasih yang besar ini kepada semua orang. Mari saat ini bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan kasih persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang sudah mengasihi kita semuanya, memakai kita menjadi saluran kasih-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
Amin. Ibadah Jumat Agung sampai di sini. Silakan duduk kembali semuanya. Saat teduh Tuhan memberkati.